Afinitas. Kromatografi afinitas yang paling populer seperti yang saya sampaikan sekilas pada segmen sebelumnya adalah yang berbasis nikel atau namanya kolom NiNTA. Nah, pada kolom nikel itu terkandung suatu ion yaitu Ni2+, sehingga namanya adalah nikel, dan juga ada ligan NTA yang menstabilkan nikel tersebut, dan biasanya kolomnya ini akan berwarna biru disebabkan adanya atom pusat Ni ini. Kalau kita punya suatu protein, kemudian protein tersebut mengandung his tag, yaitu pada bagian tertentu dari protein ini yang harus kemudian terekspos keluar sehingga dapat berinteraksi dengan nikel. Ini akan terbentuk ikatan kovalen koordinasi antara his sebagai ligannya dan Ni2+ sebagai atom pusatnya. Karena his tag ini mengandung lebih dari 1 histidin ya, biasanya 6, maka interaksinya ini akan cukup kuat dan sifatnya adalah interaksi kovalen koordinasi di mana ada beberapa ligan dari protein yang kemudian mengikat atom pusat yang sama. Oleh karenanya, kalau kita punya protein lain yang kemudian hanya mengandung sedikit his atau tidak ada his tag-nya, protein yang lain ini kemudian dapat keluar dengan lebih cepat. Sebab dia akan berinteraksi dengan kekuatan yang jauh lebih lemah dibandingkan dengan protein yang mengandung his tag. Karena interaksi kovalen koordinasi antara histidin dengan Ni2+ ini juga cukup kuat, relatif kuat, maka buffer yang kita gunakan sebagai eluen ini biasanya ditambahkan dengan suatu senyawa namanya adalah imidazol. Ini yang merupakan eluen dari sistem ini. Kalau tadi di kromatografi penukar ion kita tambahkan NaCl sebagai kompetitor interaksi elektrostatik antara kolom dan protein. Pada kromatografi afinitas NiNTA, kita akan tambahkan imidazol. Imidazol tentu saja fungsinya juga kita dapat prediksi sebagai kompetitor. Imidazol nanti akan menggantikan protein, kemudian dia akan berinteraksi dengan Ni2+, jadi dia sendiri juga bersifat sebagai ligan bagi atom pusat ini. Biasanya kita juga buat imidazolnya ini dalam bentuk gradien imidazol di mana konsentrasinya juga seperti NaCl pada kasus kromatografi penukar ion tadi. Konsentrasi imidazol ini juga kita buat bertahap naik pelan-pelan atau yang kita namakan dengan gradien. Dan biasanya protein kita itu akan keluar pada fraksi yang lebih belakangan karena interaksi antara protein kita yang mengandung histidin itu akan lebih kuat dengan kolom sehingga diperlukan imidazol yang lebih tinggi kemudian untuk mengeluarkan fraksi tersebut. Jadi kalau kita gambarkan kromatogramnya, protein nanti akan keluar misalnya seperti itu, maka protein kita kemungkinan akan muncul pada fraksi-fraksi yang terakhir di mana dibutuhkan lebih banyak imidazol agar protein tersebut dapat keluar dari kolom dan dapat dikalahkan oleh imidazol itu dalam berinteraksi dengan kolom. Ini sangat populer digunakan untuk pemurnian protein rekombinan. Karena protein rekombinan itu kita dapat rekayasa secara genetika untuk memuat adanya his tag tersebut. Dan his tag ini akan sangat bermanfaat untuk pemurnian enzim yang kita inginkan saja, karena secara teori dia akan mengikat paling kuat terhadap kolom NiNTA ini. Selain kromatografi afinitas NiNTA juga dikenal kromatografi afinitas yang lain seperti kromatografi atau kolom kromatografi G, yaitu yang akan mengikat khusus misalnya antibodi imunoglobulin G sehingga dapat diperoleh antibodi dengan kemurnian yang juga tinggi relatif terhadap campuran yang lain, misalnya dalam darah manusia. Nah, yang terakhir yang akan saya bahas pada kuliah ini adalah kromatografi hidrofobik. Sesuai dengan namanya, untuk kromatografi hidrofobik, kolom yang kita gunakan adalah kolom yang sifatnya hidrofob. Hidrofob seperti yang kamu tentu saja sudah kenal, yaitu sifatnya adalah kecenderungannya tidak suka dengan air ya.
yaitu banyak fraksi-fraksi yang sifatnya non-polar. Kalau kita punya campuran protein ya, misalnya kembali lagi A, B, C seperti itu, nanti protein yang hidrofobisitasnya paling tinggi. Hidrofobisitas paling tinggi tentu saja akan terikat paling kuat. Sehingga kita bisa gambarkan, kembali lagi ini adalah kromatogramnya 280, sumbu X-nya bisa fraksi, bisa juga volume retensi ya, atau bisa juga waktu retensi. Seperti itu. Kalau kita temukan nanti 3 puncak, maka tentu saja yang paling dulu keluar adalah yang paling tidak hidrofob. Paling kecil hidrofobisitasnya. Lalu yang menengah, lalu yang paling hidrofob, nanti dia akan keluar paling terakhir sebab kita akan butuhkan eluen yang lebih banyak untuk dia kemudian dapat keluar dari kolom. Ini adalah yang paling hidrofob. Metode ini umum digunakan apabila kita punya protein-protein yang memiliki hidrofobisitas tinggi. Sehingga kita harapkan hanya protein kita saja yang kemudian dapat terikat kuat dengan kolom tersebut. Selain itu juga umum digunakan misalnya saat kita memurnikan protein yang berbasis protein membran atau enzim yang terdapat pada membran yang juga memiliki hidrofobisitas yang tinggi. Nah, eluen yang umumnya digunakan untuk kromatografi hidrofobik ini adalah buffer saja, biasanya di sekitar pH netral. Nah, kolom juga seringkali disebut sebagai resin. Jadi kalau kamu mendengar istilah resin itu sebetulnya sama saja menggambarkan ya tentu saja fasa diam dari kromatografi tersebut. Ini adalah contoh dari kolom-kolom yang sering kita gunakan ya untuk berbagai kromatografi. Misalnya yang atas ini kita namakan T-butil, lalu metil. Ini umum digunakan untuk kromatografi hidrofobik. Kromatografi hidrofobik umum juga disebut sebagai hydrophobic interaction chromatography atau disingkat sebagai HIC. Ini adalah yang menggunakan kolom-kolom yang sifatnya hidrofobik seperti T-butil dan metil. Terakhir saya ingin menunjukkan perbandingan antara setup dari FPLC yang sudah kita bahas tadi dan juga kalau kita tidak punya kolom FPLC dan alatnya seperti ini, kita juga bisa gunakan kolom yang lebih simple seperti ini dan gunakan gaya gravitasi agar eluennya kemudian mengalir dari atas ke bawah membawa fraksi-fraksi protein. Nah, untuk FPLC kita bisa lihat ini adalah kolom-kolom yang tadi kita bahas, bisa berupa kolom gel filtrasi, kolom penukar ion atau kolom afinitas dan seterusnya. Nah, di bawah sini itu terdapat yang namanya pompa. Jadi kalau untuk setup FPLC yang menggerakkan fasa geraknya itu, jadi di atas ini ada berbagai buffer, bisa mengandung NaCl misalnya atau imidazol dan seterusnya. Buffer ini kemudian akan dipompa oleh suatu sistem yang terdapat di sini. Lalu dia akan dialirkan melalui sistem tubing begini ke dalam kolom dan nanti dia akan mengalir sepanjang kolom untuk membawa fraksi-fraksi protein yang diinginkan. Nah, sampel nanti akan diinjeksi di sini. Kemudian sampel ini dibawa oleh buffer ke dalam kolom. Nanti dia akan berinteraksi dengan afinitas yang berbeda-beda tergantung pada sifat atau ukuran dari protein-protein dalam campuran tersebut. Kemudian dari situ dia akan dialirkan ke detektor di bawah sini, di mana detektor ini juga mengandung detektor untuk spektrofotometer UV vis sehingga kita bisa lihat absorbansi pada panjang gelombang 280 nanometer yang kita gambarkan sebagai kromatogram tadi. Dan terakhir ini akan terhubung ke balik sini ya, ada sistem namanya adalah fractionator atau alat untuk fraksinasi. Secara otomatis nanti dia akan mengumpulkan fraksi misalnya setiap sekitar 200 mikroliter, lalu dia akan pindah ke tube microtube yang lain yang bersih, kemudian kita akan dapat mengumpulkan fraksi secara otomatis. Nah, kalau dengan settingan gravitasi, eluennya tentu saja bergerak dengan gaya gravitasi saja, bukan dengan sistem pompa seperti FPLC, dan biasanya kita juga harus kumpulkan fraksinya secara manual. Misalnya kita tunggu beberapa tetes yang
setara dengan sekian mikroliter, lalu kita letakkan microtube yang baru, yang bersih untuk fraksi berikutnya dan seterusnya. Dari sini kita bisa misalnya ukur absorbansi pada 280 nanometer secara manual. Jadi kita ukur, masukkan ke spektrofotometer UV vis yang ada di laboratorium, diukur secara manual. Dan juga bisa tentu saja kita lakukan SDS patch kembali untuk mendeteksi fraksi-fraksi itu apakah mengandung protein atau enzim yang kita inginkan. Nah, di sini eluennya seperti buffer ini ya, pH 6 misalnya, ini juga dimasukkan secara manual, biasanya di pipet menggunakan pipet Eppendorf atau micro pipette seperti itu, yang diteteskan ke sini secara perlahan-lahan. Kalau kolomnya berwarna biru seperti ini, kita bisa menduga bahwa ini adalah suatu kolom afinitas NINTA. Tentu saja selama proses elusi ini kita juga harus hati-hati dengan dilusi atau pengenceran, karena bisa dibayangkan nanti protein dalam sini akan dibawa oleh eluen atau buffer dengan volume yang cukup besar, terutama sekali dengan kolom-kolom besar seperti ini. Maka ujung-ujungnya enzim yang kita peroleh itu biasanya konsentrasinya kecil, sehingga kita harus lakukan pemekatan agar kita nanti dapat memperoleh enzim dengan konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga aktivitasnya pun dapat terukur dengan lebih baik.